Okay, good afternoon everybody. Uh, Selamat datang di mata kuliah Bahasa Inggris. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Thank you very much for coming here. We will talking about for today. We will talking about the if clause. Hari ini kita akan membahas tentang if clause. Okay. Hmm, if clause or kalau dalam bahasa Indonesia itu jika gitu ya. Oke. Itu sebelum kita membahas mengenai itu, kita harus mengetahui apa itu conditional sentence. What is conditional sentence? Conditional sentence is bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan pengandaian, keinginan atau kemungkinan. Lalu apa hubungannya conditional sentence dengan if clause? Perlu kita ketahui bahwa if clause adalah salah satu klausa yang digunakan untuk membentuk conditional sentence. Berikut adalah rumus umum ya, untuk membuat conditional sentence dengan menggunakan if clause. Oke. Ada tipe-tipe conditional sentence di sini. Kalau if clause-nya menggunakan ini adalah salah satu conditional sentence yang digunakan untuk menyatakan satu fakta umum atau merupakan suatu kebiasaan. Nah, jika if clause-nya di sini if menggunakan if plus simple present, maka pada main clause-nya simple present saja. Oke, kita lihat contohnya. If my grandmother comes over, itu artinya jika nenekku datang, maka simple present-nya we usually go to the park. Nah, jika, ini kan jika nenekku datang, we usually, kami biasanya pergi ke taman. Nah, itu berarti artinya bahwa ketika nenek itu datang, itu sudah menjadi satu kebiasaan bahwa kita selalu pergi ke taman. Oke, yang kedua, if you are 70 years old or older, jika kamu berumur lebih dari 17 tahun, you are allowed to have an ID card. Kamu boleh mempunyai KTP. Jika udah 17 tahun, artinya ada kemungkinan ini dibicarakan bagi yang mungkin belum 17 tahun. Sehingga dikatakan jika sudah 17 tahun, maka kamu boleh mempunyai KTP atau ID card. Oke. Kemudian, if you don't water flower, jika kamu tidak menyiram bunga, they die. Mereka akan mati. Ya. Nah, ini adalah tadi yang pertama. Sekarang adalah tipe kedua, yaitu the conditional sentence. Ini digunakan untuk menyatakan kondisi yang mungkin di masa kini atau di masa depan yang situasinya nyata. Kalau tadi kan kebiasaan yang tipe satu. Nah, yang tipe kedua ini adalah yang menyatakan kondisi yang mungkin di masa kini atau di masa depan yang situasinya. Contohnya ini, if my grandmother comes over tomorrow, jika nenek datang besok, we will go to the park. Ya, nah kami akan pergi ke taman. Nah, if you don't go right now, jika kamu tidak pergi sekarang, ya, you will be late. Kamu akan terlambat. Kemudian, if my mom knows that I don't study, jika ibuku mengetahui bahwa aku tidak belajar, my mom will ground me. Ibuku akan menghukumku. Nah, ini adalah tipe kedua, yang artinya bahwa kondisi ini mungkin di masa kini atau di masa depan situasinya nyata gitu. Jika kamu begini, maka begini gitu ya artinya. Oke, itu adalah tipe yang kedua. Sekarang adalah tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga di sini, the conditional sentence digunakan untuk menyatakan pengandaian. Nah, kalau yang ini pengandaian, ya. Nah, pengandaiannya dengan kata lain situasi dari kalimat ini tidak nyata. Nah, kalau yang tadi yang kedua itu nyata ya, nah, kalau ini tidak nyata. If we live closer to our grandmother, jika kita tinggal lebih dekat dengan nenek kita, we would see her often. Kita akan bisa melihat atau sering melihatnya atau bertemu ya. If I were you, jika aku jadi kamu, I would go to that university. Aku akan pergi ke universitas itu. Nah, ini artinya bahwa itu tidak nyata. Kenapa?
disebutkan if I were you, itu tidak jika saya jadi kamu, tapi kan kita bukan kamu, begitu ya, sehingga kita tidak pergi ke universitas itu. If I were rich, nah, berarti kenyataannya dia tidak kaya. Jika aku kaya, I would travel around the world. Saya akan keliling dunia. Nah, ini perbedaan antara tipe 1, 2, dan 3 ya. Nah, tadi seperti dinyatakan, kalau tipe 1 itu nyata, apa namanya, kebiasaan, maaf, yang kedua tipe nyata, yang ketiga ini tidak nyata. Nah, bagaimana dengan tipe keempat? Tipe keempat ini adalah the conditional sentence. Ini digunakan untuk menyatakan masa lalu yang situasinya berbeda dengan yang terjadi sekarang. Ya. Nah, kalau yang kedua tadi, ini situasi sekarang, kenyataannya sama. Gitu. Kalau yang sekarang, situasinya berbeda dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Ya. If I hadn't quit my job, my life wouldn't have been this complicated. Ya. Jika saya tidak mengundurkan diri, ya, maka hidupku tidak akan serumit ini. Artinya bahwa dia sudah quit a job, sudah mengundurkan diri, gitu ya. Kemudian yang kedua, if I brought an umbrella, I wouldn't go to wet. Jika saya atau jika aku membawa payung, aku tidak akan kebasahan. Pada kenyataannya dia tidak membawa payung dan dia kebasahan, gitu ya. If I work harder, jika saya bekerja lebih keras, I would have to get promoted. Artinya aku akan dipromosikan. Artinya bahwa dia tidak bekerja keras sehingga dia tidak dipromosikan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini fungsi lain daripada if clause ya. Tadi if clause plus reminder. If clause ini dapat menunjukkan suatu peringatan. Nah, gitu ya. If you want to pass the test ya, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, maka kamu harus bekerja keras. Menunjukkan peringatan. Artinya di sini digarisbawahi peringatannya bahwa kamu harus kerja keras, gitu ya. Kemudian, if she wants to be a good singer, she has to practice a lot. Jika dia ingin menjadi penyanyi yang bagus, dia harus lebih banyak berlatih, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk peringatannya. Kemudian, nah ini ada juga if clause plus suggestion. If clause juga di sini untuk memberikan satu saran. Nah, kalau yang tadi peringatan, yang ini saran. Nah, ya, mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu keadaan terjadi. Kita kasih contohnya. Kasih contohnya seperti ini. Nah, ini ya, contohnya adalah if you don't wanna get sick, you should take a break and get some rest. Jika kamu tidak ingin sakit, maka kamu harus berhenti dan beristirahat, gitu ya. Ini saran, ya. If you don't wanna get lost, jika kamu tidak ingin kehilangan atau tidak ingin tersesat, you ought to be with me. Kamu sebaiknya bersama saya. Ini adalah salah satu if clause plus suggestion, gitu ya. Nah, ini kemudian ini adalah if clause plus imperatif, ya. Di sini digunakan untuk menyuruh orang agar melakukan suatu aksi. Contohnya, if you don't wanna be late, ya, get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, maka cepet-cepet deh siap-siap, gitu ya. Atau if you don't wanna get wet, get the umbrella. Jika kamu tidak ingin kebasahan, bawalah payung. Oke, ini if clause plus imperatif. Nah, ini yang keempat adalah if clause plus general to. Jadi membicarakan tentang apa pada dasarnya fungsi ini sama dengan fungsi yang tadi, yang pertama ya, itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan, ya. Nah, ini kita kasih contohnya seperti ini ya. If you are seperti all or order, jika kamu sudah lebih dari 17 tahun, maka kamu bisa mempunyai ID card, gitu ya. Nah, ini yang terakhir, yaitu tentang if clause plus dream. Rumus ini sama dengan rumus 1, namun fungsinya juga berbeda. Conditional sentence ini digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih spesifik, yaitu mimpi atau tujuan kita jika suatu hal terjadi. Contohnya, if I have a lot of money, jika saya punya banyak uang, I will build a big house. Saya akan membangun
rumah besar. Kemudian if I become a teacher, jika saya menjadi seorang guru, I will be a good teacher. Saya akan menjadi guru yang baik, begitu ya. Ini jadi if clause ini, jadi kita mempunyai beberapa tipe ya untuk if clause itu sampai dengan tipe yang kelima, gitu ya. Nah, sehingga tadi if clause ini apa namanya merupakan apa ya, untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Nah, ini adalah materi pertama kita pada pertemuan hari ini tentang e-close ya. Semoga dipahami ya tentang e-close ini. See you next another meeting. Thank you very much for your attention. See you next another meeting. Goodbye.